saya hormati teman-teman Pajak 4 Kabupaten Jombang, yang saya hormati ibu-ibu dari Pajak 4 Kecamatan dan Desa Kabupaten Jombang. Marilah selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini untuk menghadiri acara yang rutin plenonya Pajak 4 Kabupaten Jombang, yang menghadirkan satu narasumber, yaitu Bu Umi, yang nanti akan memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana kita harus peduli kepada ODGJ, pasien atau salah satu pasien atau keluarga yang ada menderita HIV/AIDS, dan peduli kepada kesehatan anak. Jadi tujuan dari kegiatan ini, nanti ibu-ibu Pajak 4, kader dari Pajak 4 bisa menjadi pionir-pionir di kecamatan atau maupun di desa yang peduli kepada itu tadi, ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Ya, HIV/AIDS itu penyakit yang seringnya menyerang kepada seorang wanita, seringnya, tapi juga bisa menyerang pada anak-anak dan juga bisa menyerang kepada laki-laki. Dan peduli kepada kesehatan anak. Jadi karena Jombang sudah mendapat penghargaan Kabupaten Layak Anak, jadi kita kader Pajak 4 semua harus atau sebaiknya berperan peduli pada kesehatan itu tadi, gangguan jiwa, kesehatan anak, dan kasus-kasus HIV/AIDS. Hari ini nanti penjenengan-penjenengan bisa mendapatkan materi yang begitu baik, bagaimana Kabupaten Jombang peduli pada 3 kesehatan tersebut. Bukan hanya 3 kesehatan, tapi hari ini memang kita fokuskan kepada 3 kesehatan tersebut, tapi sebetulnya Jombang peduli pada semua masyarakat kesehatannya. Tapi khusus hari ini gangguan jiwa, dimana kenapa kita angkat gangguan jiwa? Karena pada masa pandemik ini kita sudah melalui hampir 1,5 tahun kita melalui, dan alhamdulillah pada mulai bulan September Oktober ini kasus-kasus pandemi COVID-19 sudah menurun dengan gratis. Itu berkat kerjasama penjenengan-penjenengan dan seluruh masyarakat Kabupaten Jombang khususnya, dan umumnya seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kasus-kasus COVID-19 sudah menurun dramatis. Kita Jawa Timur pada level 1 hampir sebagian besar karena penjenengan-penjenengan, dan ini dampaknya mungkin banyak kasus-kasus orang-orang atau masyarakat yang menderita gangguan jiwa, karena dampak dari COVID ini menyerang seluruh tatanan masyarakat. Banyak orang yang stres karena pekerjaannya terhambat, banyak orang yang stres juga karena dilarang keluar dulu-dulunya. Kalau sekarang alhamdulillah kita sudah boleh keluar, tetapi jangan lupa pesan dari Ibu Ketua Tim Gerak PKK Kabupaten Jombang, apabila kita keluar atau di rumah, prokes jangan dilupakan. Jadi nomor 1, nanti semua nomor 1 gitu ya. Masker nomor 1 lagi gitu ya, cuci tangan, karena masker nomor 1, cuci tangan juga nomor 1. Kalau saya tidak ada nomor 1, nggak ada nomor 2, nggak ada nomor 3 selanjutnya, karena itu semua penting. Yang berikutnya habis pakai masker kita sering cuci tangan. Yang berikutnya kita jaga jarak ya. Ibu-ibu, kita sebagai kader PKK kita harus memberikan contoh, mulai dari diri kita maupun keluarga kita. Apabila ada keluarga kita yang belum bisa melaksanakan prokes, ayo kita ajak bersama-sama. Masker sekarang ini, masker itu untuk aksesoris gitu ya, baik bapak-bapak maupun laki-laki, baik ibu-ibu maupun yang remaja harus tetap menggunakan masker. Maskernya bisa sebagai kecantikan ya, kita pakai masker. Sampai kapan? Kita tidak tahu gitu ya, apakah nanti ini akan berlanjut, kita tidak tahu. Pakai masker.
Terus hindari bergerombol. Jadi bergerombol itu kumpul-kumpul gitu ya, makanya sekarang duduknya aja kita kasih jarak gitu ya. Dan nanti kita juga tidak terlalu lama karena pertemuan tidak boleh lebih dari 2 jam. Mohon bantuannya untuk makanan juga dimakan nanti gitu ya Bapak Ibu-ibu. Jadi silakan makannya nanti dimakan di rumah atau di mana biar kita tidak buka masker. Bu kalau haus ya nggak apa-apa, satu sebentar buka tapi satu tutup lagi. Gitu ya. Ini salah satu ikhtiar kita supaya COVID tidak merajalela lagi. Nah itu untuk menghindari stres tadi. Nanti banyak meningkatkan kasus-kasus ODGJ. Bagaimana dengan HIV/AIDS? HIV kasusnya ini seperti kita tidak nampak, sebetulnya banyak. Nanti akan narasumber yang akan menjelaskan. Bagaimana kita juga peduli dengan kesehatan anak. Nah, ini adalah concern kita hari ini. Untuk selanjutnya kami titip pesan kepada ibu-ibu Pojok 4 yang dari kecamatan. Materi nanti ini bisa disampaikan ke teman-teman kader PKK di kecamatan, tidak hanya teman-teman di Pojok 4 tapi seluruh kader PKK. Selanjutnya bisa diturunkan ke kader-kader di kelurahan supaya semua kader bisa menjadi penggerak kesehatan di Kabupaten Jombang. Akhirnya Kabupaten Jombang masyarakatnya sehat jasmani rohani, akan sesuai dengan misi Bupati, yaitu masyarakatnya berkarakter. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ririn selaku Wakil Ketua Pokja 4. Benar Ibu? Kemudian Ibu Edi sebagai anggota Pokja 4. Okay. Kemudian juga tim panitia serta ibu-ibu anggota Pokja 4 PKK Kabupaten Jombang yang berbahagia, yang saya banggakan juga. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari tanpa halangan suatu apapun. Ibu-ibu, saya kadang juga kapilen Bu, Bapak Ibu, karena terbiasa menghadapi Bapak Ibu. Kenalkan sekedar saya buka, biar nanti kalau ketemu saya bisa menyapa. Nama saya Umi Mahmudah. Saya berasal dari Dusun Canggon, Mudirejo, Diwek, Jombang. Jadi dari Kecamatan Diwek, Nah, sehari-hari saya adalah kepala MTSN 6 Jombang, Ibu, dari madrasah. Kebetulan saya gabung dengan komunitas Jombang Peduli ini ya sejak berdirinya, Berawal ini juga saya tuliskan sejarah singkat. Berawal dari kumpulan kecil-kecil ngaji bersama, kemudian Bu Titi selaku ketua kami itu berinisiatif untuk baksos. Baksos itu dilakukan sebulan sekali di awal bulan di tanggal muda, ibu-ibu ya. Biasanya kalau tanggal muda kan kita masih ada anggaran untuk bisa berbagi sedikit-sedikit. Ya kita kumpulkan dari teman-teman seadanya gitu, dapat berapa. Nah itu nanti untuk kliennya yang akan kita beri charity sumbangan itu adalah beberapa usulan juga dari teman-teman. Oh di sana ada penderita sakit ini, sakit itu, dan itu kita survei kemudian kita kunjungi. Dulu itu awalnya klien kami bervariasi ibu-ibu. Jadi mulai dari bayi sampai orang dewasa, dan penderitaannya, sakitnya itu juga bervariasi. Ada yang hidrosefalus, ada lumpuh otak, ada stroke, sampai ada kanker. Nah, seiring berjalannya waktu kami
ketika memberi bantuan itu juga seadanya kami, awalnya berupa uang nominal, tapi akhirnya semakin lama semakin banyak yang perlu kita bantu, akhirnya kita alihkan ke sembako gitu awalnya. Jadi kemudian kami seakan-akan diarahkan oleh Gusti Allah, artinya semakin hari itu dipertemukan dengan para lansia yang sebatang kara, ibu-ibu. Jadi banyak sekali kami membawa lansia tersebut ke Wajak, ke panti lansia Husnul Khotimah. Ini juga ada kelompok peduli Jombang Peduli juga, SYD namanya, Sahabat Yatim dan Duafa, itu juga membantu kita untuk membawa klien gitu pada kita, terus kita bawa ke tempat pantinya, itu panti lansia. Jadi para lansia itu kebanyakan itu tidak mampu, kemudian hidup sendiri, kadang ada yang tinggal di kandang ayam, kandang kambing ya. Kami survei sendiri itu gak mentolo, ibu-ibu melihat, karena disia-siakan gitu sama keluarganya, kok ya tega gitu. Bahkan ada yang katanya putra-putrinya itu sukses semua, ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, tapi memang jauh-jauh, bahkan ada yang jadi dokter atau gimana atau apa gitu. Itu orang tuanya sendirian, tinggal ibunya saja di situ, sakit yang perlu perawatan, tapi ternyata disia-siakan. Ya kami tetap bekerja sama dengan perangkat setempat, Pak Lurahnya. Mestinya kan desa ataupun dusun yang ditempati itu lurah atau perangkat desa itu tetap bertanggung jawab ya, karena dalam undang-undang UUD 45 maupun di undang-undang yang lainnya itu kan bahwa para anak terlantar ataupun itu kan menjadi tanggung jawab negara, menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat. Ya sebenarnya kita sebagai masyarakat, orang tua juga sebagai hidup bersosial itu bertanggung jawab dengan itu. Tapi namanya juga manusia, ada sifat yang macam-macam yang mungkin itu bukan urusan saya, itu putra putri yang sukses kok. Kemudian mungkin ada juga rasa malas ya, ngurus, mau repot atau yang lainnya. Dan ini yang menggugah kami dari Jombang Peduli untuk membantu. Dan kami murni adalah organisasi sosial nirlaba, ibu-ibu. Jadi tanpa ada apapun, tanpa ya kami misalnya dapat sekian ya wis ndang dientekno, ndang disumbangkan gitu. Nah tujuan kami, kalau saya simpulkan ada 3, membantu warga tidak mampu di sekitar Jombang, mengurangi beban dalam menanggung masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan fisik dan mental. Jadi sifatnya membantu, Bu, nggak bisa full Kemudian kami juga mengadvokasi antara klien dengan dinas terkait untuk mendapatkan bantuan sosial, pengobatan, dan perawatan, menjembatani, Bu, jadi kebutuhannya apa, misalnya ternyata nggak punya KJS, nggak punya KIS atau apa, kita bantu untuk bisa ngurus. Ataupun kan kalau kita bawa ke rumah sakit itu tetap butuh kartu-kartu semacam itu. Kemudian membantu menuntaskan masalah sosial dan kesehatan sampai klien mendapatkan tempat yang layak. Kami selalu ingin menuntaskan, Bu, misalnya sudah keluarganya ditanya sudah nggak mau merawat, tapi tetap sepengetahuan keluarga, Bu, meskipun masih ada anaknya, ya kita izinkan, izin Pak Lurah, izin keluarganya, boleh ini bapaknya dibawa ke panti Breda, ke panti lansia. Kalau memang sudah disetujui, jadi surat-surat itu harus lengkap. Surat-surat harus lengkap. Ada. Jadi kalau di panti Breda itu hubungan keluarga tetap harus dijaga, karena sewaktu-waktu bapaknya atau ibunya mau kembali ataupun anaknya terus sadar, hatinya terbuka,
wis Pak tak go mulih misalnya seperti itu. Jadi tetap harus ada komunikasi dengan keluarga. Nah, ini kegiatan membantu warga tidak mampu itu kami tiap bulan tetap rutin ibu-ibu membantu sembako itu seadanya sebisa kami, sebisa kami. Ini kemudian pernah juga mengadakan pengobatan massal. Ini membawakan pampers. Jadi kita kewasian sekali sama mbah-mbah tua yang tidak ada yang rawat itu, yang butuh karena mungkin sudah nggak bisa jalan atau apa, itu dengan pampers dan lain-lain. Mengadvokasi, kami sering kali bekerja sama dengan Dinsos, ibu-ibu. Dengan Dinsos ini mendapat bantuan mungkin transportasi, pokoknya untuk kelancaran perjalanan itu kami. Kemudian juga pengurusan surat-surat, ini selalu kami lakukan. Bahkan ketika menangani Arjuna, Bu, anak kecil sudah terkena itu virus HIV/AIDS itu dari orang tuanya dua-duanya sudah meninggal. Jadi dia sebatang kara, tidak punya siapa-siapa. Sudah itu sejak tahun 2019 nggak ada yang menuntaskan ini. Jadi obatnya kan anak itu harus tiap hari itu makan obatnya harus rutin, tidak ada yang ngontrol. Sebenarnya desa sudah pernah, tapi terus menyerah karena mungkin sudah kecapean atau sudah gitu. Jadi obat itu sempat berhenti. Kemudian ada salah satu teman kita yang itu menunjukkan itu, akhirnya kita urusi. Nah, kesulitan kami adalah di Jombang ini tidak ada shelter dari tiga penanganan ini. Untuk lansia ada panti Weda, Ibu, kapasitas hanya 70 orang. Kalau sudah lebih dari itu tidak bisa. Kemudian ada syaratnya, di panti Weda itu para lansia harus sehat jasmani rohani. Ayo, di sekitar kita berapa persen orang tua yang sehat jasmani rohani? Pasti memiliki mungkin kadang kan sering karena pola makan, baru tua-tuanya muncul darah tinggi, kolesterol. Nah, itu yang paling sering kita jumpai, sehingga banyak sekali lansia yang tidak bisa memenuhi syarat untuk masuk di panti Weda. Akhirnya kami rujuk ke panti di Wajak, itu swasta, Ibu, tapi syaratnya tidak strict, tidak terlalu ketat, sehingga sudah kapasitas juga 70 orang di sana, tapi dari Jombang itu 20 sendiri, yang lainnya dari kota-kota yang lainnya. Jadi kami mengirim ke sana itu yang paling banyak ada 20 orang, itu orang Jombang semua. Karena syaratnya memang tidak terlalu ketat, sehingga memang di sana ada perawatan khusus juga, misalnya sakit apa. Nah, ini penanganan ketika membawa ke tempat yang layak, Ibu, ya. Jadi kita bawa ke Gria Lansia Husnul Khotimah, ini untuk para lansia yang sudah tidak diterima di keluarganya, artinya atau dia tidak punya saudara, ini kita bawa ke sana. Kemudian ini si Arjuna ini, Bu, kita bawa ke Yayasan Lentera di Solo karena adanya shelter hanya di sana, Ibu. Jadi harapan kami nanti ada, termasuk ini kami seandainya di Jombang itu ada shelter untuk para lansia, para ODGJ, juga para ODA, itu akan lebih memudahkan gerak kami, ya, memudahkan gerak kami. Nah, evakuasi Bu Musripah dari Mojo Agung ini ternyata beberapa bulan sebelumnya itu sudah viral, Bu. Ada lansia itu tidur di pos keamanan di Pasar Mojo Agung. Dia itu sudah viral di Facebook, di
media-media sosial itu, tapi tidak ada yang berani untuk eksekusi, untuk menangani itu. Ternyata Bu Musrifah ini mudanya memang suka keluyuran, Bu. Dia hanya punya saudara tiri, suka keluyuran, yang ngamen, yang ngemis gitu, di hidupnya di terminal saja. Mengenaskan, sangat mengenaskan. Tidurnya akhir-akhir itu di pos penjagaan di Pasar Mojo Agung. Akhirnya kami koordinasi dengan puskesmas setempat, Pak Lurahnya juga sama anak-anak ponakan-ponakannya. Akhirnya oleh ini tim puskesmas Mojo Agung ini dievakuasi. Bu ini nggak bisa jalan, Bu, jadi akhirnya harus dibawa, setelah beberapa lama dibawa, ya ditangani pertama di Puskesmas Mojo Agung, kemudian dirawat di RSUD selama seminggu atau 2 minggu ngoten ya. Nah, di sini akhirnya dengan koordinasi dengan orang tuanya, dengan ponakan-ponakannya yang ada di rumah, beliau sekarang berada di Panti Lansia Husnul Khotimah. Dan rajin ibadahnya dan sudah bisa jalan, Bu. Jadi dirawat secara medis. Kami di Jombang ini ada GCK, tahu Bu ya, Gria Kasih Sayang untuk ODGJ, Gria Cinta Kasih, bukan kasih sayang, Gria Cinta Kasih itu ada di Desa Sumber, Sumber Mulyo. Tetapi perawatan di sana tidak menggunakan medis, Bu, sehingga kami kurang sreg gitu, karena kalau sakit itu ya medis itu sangat perlu sekali. Mereka kalau hanya pakai suwo sulit, Bu ya. Bahkan ketika ditemukan ini pernah kena santet misalnya ya, Bu, ini contoh, itu benar santet itu Bu, seperti magic gitu ya, spiritual, tapi itu mengenai organ semuanya. Jadi perawatan medis itu tetap karena merusak organ awal itu. Kalau dibiarkan saja terus dikasih obat di suwo atau di apa ya, yang organnya tetap digerogoti, itu rusak terus. Karena ya banyak kan kejadian di sekitar kita, mungkin kepercayaan ini diganggu orang, terus tidak hanya alternatif, terus tidak secara medis. Nah, ini justru akan mempercepat. Nah, kami tidak kami melihat realitas saja. Ini memang perlu penanganan dokter, perlu ditangani secara medis, ya kita panggilkan. Kami sering pengobatan itu juga gratis, Bu. Kami hanya butuh MOU saja. Kita kerjasama komunikasi. Kalau Bu Titi itu kan hubungannya buahnya seperti di PG Jombang Baru, beliau kan memang askesnya di sana, Vaskes 1, karena Pak Idris suaminya itu bekerja di PG Jombang Baru, sehingga kenal dengan dokternya. Itu ketika minta pertolongan atas nama Bu Titi juga mudah sekali gitu. Kemudian kita juga kerjasama dengan rumah sakit di Pare, Bu, itu punya program pengobatan gratis. Nah, diminta untuk jatahnya gitu, minta tolong jatah pengobatan gratis itu ditempatkan di Jombang gitu. Jadi kita dapat gratis pengobatannya. Nah, harapan kami, Bu, seperti tadi sedikit saya sampaikan. Yang pertama adalah kami, karena donatur kami itu kebanyakan dari anggota saja, jadi tentunya ya tidak banyak. Kami sedang mengurus yayasan resmi. Kan kami usianya masih baru 1 tahun, Bu, 1 tahun lebih lah. Nah, itu kami mulai mengurus untuk yayasan resmi, sehingga ketika di Dinsos itu ada bantuan, itu kita bisa mendapatkan itu secara resmi gitu. Tapi belum tercapai. Kemudian
Kami berharap Pemkab Jombang bisa mempermudah kepengurusan administrasi kesehatan bagi klien Jombang Peduli yang sebagian besar kondisi kritis dan urgent untuk penanganan, terutama dalam mengurus KJS. Ada selain KIS itu kartu Jombang Sehat, Bu. Kalau KIS yang dikeluarkan oleh pusat itu pengurusannya kan lama, menunggunya 6 bulan. Tapi kalau KJS ini kami berharap itu ada prioritas gitu. Ketika ODGJ itu kan kalau kumat, Bu, itu kan perlu penanganan langsung cepat. Soalnya membahayakan sekitarnya. Ada namanya Bu Citra itu sudah menusuk orang lain, Bu, korbannya 5 orang. Itu bahaya sekali. Kalau sudah kumat gitu kan kita tidak bisa mengendalikan. Nah, itu perlu penanganan. Kemudian yang ketiga, harapan kami adalah yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa di Jombang ini membuat shelter atau tempat penampungan bagi lansia, ODGJ dan ODA yang tidak mampu, agar Jombang Peduli tidak jauh-jauh mengantar klien ke tempat yang layak keluar daerah. Ini Pak Sodri ini ODGJ juga sudah waktunya pulang, tetapi ternyata KTP Pak Sodri ini asalnya dari Jakarta, Bu. Jadi asal muasalnya seperti seakan-akan Pak Sodri ini kok dibuang memang sama keluarganya di Jombang, di Dokno gitu. Jadi kalau keluarga yang malu gitu kan nggak mau kenggonan gitu ya, Bu ya. Ya masih ada saja orang yang belum terbuka hatinya, orang yang masih tega dengan keluarga darah dagingnya itu karena dianggap memalukan atau apa ya, namanya manusia. Jadi ini nanti rencana kami membawa Pak Sodri ini kembali ke Jakarta. Ya tentunya kami butuh kerjasama semua pihak untuk memperlancar ini. Ya termasuk tiketnya dan lain-lain itu kan harus tersedia, kemudian yang mengantar. Tentunya Dinsos sama Dinkes ini sangat berperan sekali dalam menangani. Jadi kami istilahnya hanya membantu saja, Bu, Jombang Peduli, hanya menjembatani ini agar pemerintah juga bisa memerankan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya untuk memelihara anak terlantar, memelihara orang tua terlantar seperti itu, diperankan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Ucapan terima kasih yang mungkin dari pihak Dinkes ada perwakilan, ataupun dari Dinas Sosial, juga dari Pokja TKSK yang sebagai tangan kanannya Dinsos, kepanjangan tangan Dinsos itu TKSK, Bu. Saya lupa singkatannya apa. Nah, dari TKSK ini sangat selalu, setiap kecamatan katanya ada perwakilan, sehingga kami klien ini berasal dari Kecamatan Tembelang misalnya. Jadi TKSK dari Tembelang itu selalu mengawal kita. Ini yang mereka juga belajar dari kita. Mereka tidak dibayar, mereka mendapat hanya pokok itu setiap bulan juga dapat dari Dinsos, tapi hanya 500.000. Jadi ya kita sama-sama bekerja sukarela untuk menangani ini, membantu ini. Baik, Ibu, terima kasih. Kontak person tetap Bu Titi, nggih. Kontak person tetap Bu Titi Eliani Astuti, nomor HP-nya. Saya ini mewakili beliau, nggih. Sudah punya kata saya, nggih. Tapi mungkin dari ibu-ibu yang dari kecamatan barangkali. Kami masih belajar juga, Bu, tapi kami mencoba membantu para lansia, para ODGJ dan para ODA ini dengan semaksimal mungkin sampai menemukan tempat yang layak sampai tuntas. Kami selalu menyelesaikan sampai tuntas. Ada pasien kanker payudara, Bu, sudah stadium 4 parah, kita rawat, kita bawa ke rumah sakit sampai mau operasi, ternyata gak nututi. Nggih, kalau sudah ditakdirkan oleh Allah usianya sekian, ya tapi kita sudah maksimal membantu mereka.
Nggih, terima kasih, ini hanya berbagi Bu nggih. Matur suwun, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika ada pertanyaan monggo disilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan kalian kalau Taman Posyandu nanti ada yang menjadi pionernya ya Bu ya. Kemarin saya sempat kadernya itu menyampaikan ke saya, Bu, kalau di Malangan Taman Posyandunya akan menjadi percontohan. Terus dalam bidang apa? Saya kan bilang gitu. Saya soalnya nggak ngerti gitu. Mungkin di sini Ibu bisa menjelaskan sedikit peran Taman Posyandunya gimana gitu loh Bu. Biar nanti saya dalam pembinaan nanti juga tahu. Matur suwun. Jadi dalam SRA Ibu, kita singkatannya SRA nggih. S itu Satuan Pendidikan. Saya jelaskan dulu SRA sedikit. Satuan Pendidikan. Nah, yang dinamakan Satuan Pendidikan itu yang bagaimana? Dalam SRA itu Satuan Pendidikan baik formal, non formal, dan informal. Kira-kira Taman Posyandu ini masuk yang mana Bu? Kalau formal itu yang sekolah formal gitu, sekolah SD, MI, TK, PAUD, ngoten niku formal. Yang non formal contohnya adalah kursusan, kelompok belajar niku non formal nggih, misalnya seperti GO, Primagama nggih, ngoten niku non formal. Nah, yang Taman Posyandu itu masuk informal. Kenapa? Karena yang membentuk itu adalah masyarakat dan lingkungan. Nggih, kan Posyandu itu miliknya PKK nggih Bu nggih. Betul. Nggih. Sektor leadingnya itu PKK, sehingga PKK lah yang bertanggung jawab untuk Posyandu tersebut. Disebut taman artinya ketika pelaksanaan, ketika Taman Posyandunya buka, itu anak-anak itu bisa merasa nyaman, merasa aman di situ. Nah, kami memiliki 6 komponen Bu dalam SRA itu. Yang pertama, kebijakan SRA. Kebijakan SRA itu termasuk strukturnya, anggota timnya siapa aja, kemudian apakah ada tata tertib di situ, dibuat tata tertib. Kemarin saya contohi slogan-slogan. Misalnya stop kekerasan pada anak, misalnya gitu, ya. Jadi di lingkungannya ada slogan-slogan yang menjadi kebijakan di area tersebut. Nah, yang kedua adalah pendidik dan tenaga kependidikan itu terlatih KHA dan SRA. Artinya pendidik yang ada di Posyandu itu siapa? Ya kader-kader itu kan. Nah, dia juga harus menguasai SRA itu apa sih? KHA itu bagaimana? Nah, bagaimana cara penanganan anak yang bermasalah dan lain-lain. Itu yang kedua, komponen 2. Komponen 3-nya adalah pembelajaran yang ramah anak. Pembelajarannya masuk arek bayi diulangi. Ya, tetap pada pengasuhan orang tua. Artinya yang dikasih pendidikan ya ibu-ibu misalnya cara memberikan kesehatan gizi dan perawatan, dan juga cara pengasuhan. Karena mungkin ibu-ibu muda sekarang itu kan yo niru ibu biasanya kebiasaannya juga nggak akan berubah dari ibu-ibunya. Nah, tetapi kata Rasulullah, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, gitu kan nggih. Nah, artinya sekarang zamannya seperti ini, ada aturan-aturan kesehatan. Nah, maka di dalam Taman Posyandu itu diharapkan ada pendidikan juga, termasuk ya itu tadi pendidikan tentang kesehatan, gizi, perawatan anak, dan juga pengasuhan, pola pengasuhan yang baik dan benar. Nah, yang keempat adalah sarpras yang ramah anak. Di Taman Posyandu kira-kira diberi permainan apa Bu? Sarprasnya apa kira-kira? Nah, itu nggih, itu harus yang aman, harus yang tidak beresiko bahaya. Mau biar seger-segeran, tanamannya juga harus tidak boleh yang berduri, misalnya seperti itu. Toiletnya juga harus bersih, tidak licin ya, pokoknya tidak membahayakan anak-anak. Kemudian mungkin ada batu-batu yang menghalangi. Nah, itu gimana caranya agar sarprasnya itu
aman, nyaman, membuat anak senang gitu. Nah, yang kelima adalah partisipasi anak. Artinya ketika ada kegiatan apa, kunjungan apa, ataupun ada mau pertemuan, anak ini kita upayakan bisa juga berperan aktif. Misalnya ada lomba, nah ini kita libatkan anak-anak ya untuk bisa menunjukkan anak itu bisa nggak Bu, meskipun masih kecil diajak berdiskusi. Bisa kan Ge? Meskipun dalam kandungan ibu itu loh bisa berkomunikasi. Dia yang masih bayi karena belum bisa ngomong, dia pasti akan merespon meskipun hanya dengan hentakan kaki ataupun gerakan kecil, itu adalah respon. Jadi itu juga melatih ibu untuk sensitif terhadap respon anak. Jadi anak kecil pun mau ini atau mau yang ini. Nah itu sudah dia punya pendapat. Anak itu punya hak Bu, punya hak untuk mengekspresikan gagasannya, idenya. Ini yang sangat penting untuk ditumbuh kembangkan sehingga nanti muncul maunya apa, muncul emosinya apa yang dikeluarkan. Itu partisipasi anak. Diharapkan bisa dikembangkan juga. Nah, yang keenam adalah partisipasi orang tua, partisipasi masyarakat, bagaimana agar mendukung adanya Taman Posyandu Ramah Anak. Itu 6 komponen SRA itu bisa dikembangkan di satuan pendidikan manapun Bu, baik itu formal, informal maupun non formal.